Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfawita Tusuda dengan akhiran 045. Di sini saya akan menyampaikan ulang isi dari buku Suehino pada bab ke-10, yaitu tentang negara autokrasi modern. Negara autokrasi modern, negara ini juga sering disebut juga negara sistem satu partai atau partai tunggal. Negara autokrasi dalam pengertiannya yang asli atau kuno praktis dewasa ini dapat dikatakan sudah tidak ada, sedangkan pada beberapa abad yang lampau yang mungkin sisanya masih kita adalah autokrasi modern. Ini dalam perkembangannya pada zaman modern mengkamuflase dirinya sedemikian rupa sehingga sepintas lalu dari segi luarnya kita melihat negara tersebut seakan-akan demokrasi modern. Maka dari itu perlu dibicarakan perbandingan antara kedua negara tersebut, sebab selain apa yang telah kita sebutkan di atas, memang di antara kedua negara itu mempunyai perbedaan yang sangat besar dan sifat prinsipil, terutama perbedaan mengenai pandangan tentang hakikat serta tujuan negara. Pada negara autokrasi modern, bagaimana tidak dapat melepaskan pandangan hidupnya, yaitu bahwa tujuan terakhir adalah menghimpun. Di sini dibicarakan masalah perbatasan kekuasaan penguasa yang timbul daripadanya. Negara autokrasi dalam bentuknya yang murni sebetulnya belum seperti telah dibicarakan di atas, hanya kita ketemukan dalam zaman kuno, dan berarti bahwa di dalam negara itu kekuasaan negara hanya dipegang atau dijalankan oleh satu orang tunggal saja. Auto berarti sendiri, sedangkan kratos atau kreten berarti kekuasaan. Jadi negara autokrasi dalam artian yang murni adalah negara di mana pemerintahan negara itu betul-betul hanya dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang saja. Pada zaman modern seperti sekarang ini, kiranya sudah tidak dapat kita temui lagi negara autokrasi yang sifatnya masih murni seperti pada zaman kuno, karena pada zaman modern pada negara autokrasi tersebut di adanya sebuah badan perwakilan yang didampingi kekuasaan kepala negara tersebut. Jadi sepintas lalu negara autokrasi pada zaman modern yang kemudian kita sebut negara autokrasi modern tampaknya hampir sama dengan negara autokrasi modern dalam arti bahwa pada kedua negara tersebut terdapat adanya badan perwakilan. Tetapi meskipun demikian, kita tidaklah dapat menyamakan badan perwakilan yang ada pada negara autokrasi modern itu dengan badan perwakilan negara demokrasi modern. Tidak dapat menyamakan itu oleh karena antara kedua badan perwakilan tersebut terdapat perbedaan yang sifatnya prinsipil, pokok, dan inilah antara lain yang memberikan perbedaan antara negara autokrasi modern dengan negara demokrasi modern, di samping perbedaan-perbedaan lainnya. Yang pertama, perbedaan antara demokrasi modern dengan autokrasi modern. Terdapat perbedaan antara badan perwakilan pada negara autokrasi modern dengan badan perwakilan pada negara demokrasi modern tadi disebabkan oleh beberapa hal yang langsung berhubungan dengan negara-negara tersebut. Sebab itu antara lain adalah pandangan terhadap hakikat negara. Mereka yang menyetujui atau mendukung negara yang melaksanakan sistem autokrasi mengemukakan pandangannya atau ajaran atau doktrinnya bahwa negara itu pada hakikatnya adalah merupakan suatu organisme negara yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan tersendiri serta kepribadian sendiri. Hal-hal mana kadang malahan bertentangan dengan kehidupan, kepribadian, serta kepentingan rakyatnya. Jika sampai terjadi demikian, maka rakyatlah yang dikalahkan, sebab dalam negara yang melaksanakan sistem autokrasi ini rakyat atau individu tidak mempunyai kepribadian serta kepentingan sendiri, terutama dalam hubungannya dengan menyelenggarakan pemerintahan negara. Malahan dalam negara autokrasi itu timbullah anggapan bahwa kebahagiaan individu itu tergantung daripada kebahagiaan negara. Tegasnya individu atau warga negara itu kuat dan bahagia bila mana negara itu sendiri kuat dan bagaimana bahagia. Inilah kiranya doktrin yang dipergunakan untuk menekankan bahwa kepentingan negara lah yang harus diutamakan.
Sedangkan negara yang menyetujui atau mendukung negara yang melaksanakan sistem demokrasi mengemukakan pandangannya atau ajaran atau doktrinnya bahwa negara itu pada hakikatnya adalah merupakan suatu kumpulan atau kesatuan daripada para individu. Jadi di sini negara sifatnya sekunder, sedangkan individu yang primer, dalam arti bahwa individu mempunyai peranan yang pokok dan harus menentukan atau mengusahakan kebahagiaan serta kesatuan negara. Tergantung daripada usaha inilah mereka dapat bahagia dalam arti yang seluas-luasnya, sebab individu para prinsip memiliki kebebasan serta kemerdekaan untuk menentukan kehidupan negara. Selanjutnya, pandangan terhadap tujuan negara dalam hal ini pun berbeda, sebab karena mereka mendukung dilaksanakannya sistem autokrasi berpendapat bahwa tujuan negara adalah menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya pada negara. Itulah hal-hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara Badan Perwakilan Rakyat pada negara autokrasi modern dengan Badan Perwakilan Rakyat pada negara demokrasi modern, yang sekaligus menunjukkan perbedaan prinsipil antara kedua negara tersebut. Perbedaan antara kedua Badan Perwakilan Rakyat tersebut terletak pada yang pertama, cara pengangkatannya atau pemilihan daripada anggota Badan Perwakilan Rakyat tersebut. Pada negara autokrasi modern ini, misalnya pada negara fascis, pemilihan atau pengangkatan daripada anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat itu dimulai atau dari pengajuan calon-calon sementara oleh kesatuan sosial yang ada di dalam negara itu dan yang telah diakui secara sah oleh negara. Kesatuan-kesatuan sosial ini misalnya serikat kerja, golongan militer, kaum buruh, dan sebagainya. Calon sementara itu sebelumnya harus sudah diusahakan supaya di dalam sebuah daftar calon sementara, kemudian daftar calon sementara itu dikirim atau diajukan kepada Dewan Partai Fascis, yaitu yang merupakan organ pusat daripada partai tersebut. Dewan partai ini kemudian memilih nama calon yang tercantum di dalam daftar calon sementara tadi, yang kemudian dimuat atau dipindahkan di dalam daftar calon tetap. Dalam hal memilih calon tetap ini, Dewan Partai mempunyai hak kebebasan, yaitu apabila dianggap perlu daftar calon itu dapat ditambah dengan nama yang baru dan terkemuka dari golongan apa saja, dan bila mana ini juga dianggap perlu mencoret nama dalam daftar calon sementara itu dan mengganti dengan nama yang dikehendaki oleh Dewan Partai. Dengan demikian, daftar calon tetap itu sepenuhnya berada pada tangan Dewan Partai dan dikuasai sepenuhnya oleh Dewan Partai. Dengan demikian, maka dapatlah diusahakan supaya orang yang tercantum di dalam daftar calon tetap itu sepenuhnya berada pada tangan Dewan Partai dan dikuasai sepenuhnya oleh Dewan Partai. Dengan cara demikian, maka dapatlah diusahakan supaya orang-orang yang tercantum di dalam daftar calon tetap itu hanya orang-orang dari partai fascis saja, dan ini pun harus orang-orang yang dapat dipercaya dengan menjalankan tugas partai dengan baik. Selanjutnya, bagaimana selanjutnya? Tugas selanjutnya adalah daftar calon tetap diajukan atau ditawarkan kepada rakyat pemilih, tetapi dalam hal ini rakyat pemilih itu hanya dapat menerima seluruh atau menolak seluruh apa yang ditawarkan itu. Jadi rakyat pemilih sama sekali tidak dapat mengadakan perubahan apa yang terdapat daftar calon tetap yang telah ditetapkan oleh Dewan Partai Fascis tersebut. Demikianlah cara pemilihan atau pengangkatan anggota-anggota para perwakilan rakyat di negara autokrasi modern yang antara lain pernah terjadi di Italia dan Prancis dahulu. Selanjutnya, sifat susunan daripada Badan Perwakilan Rakyat. Sifat susunan daripada Badan Perwakilan Rakyat pada negara autokrasi modern sesuai dengan anggapan mereka tentang hakikat negara, yaitu bahwa negara dianggap sebagai satu organisme. Maka sifat susunan daripada Badan Perwakilan Rakyat adalah korporatif. Oleh karena Badan Perwakilan Rakyat tersebut bukanlah merupakan wakil-wakil individu, melainkan merupakan wakil daripada kesatuan sosial yang ada dan dikuasai sah oleh negara di dalam masyarakat tersebut. Sedangkan Badan Perwakilan Rakyat pada negara demokrasi modern itu sifatnya adalah otomistis, oleh karena Badan Perwakilan Rakyat tersebut merupakan wakil daripada rakyat pemilih.
Yang selanjutnya, sifat kekuasaan daripada Badan Perwakilan Rakyat. Pada negara autokrasi modern, Badan Perwakilan Rakyat itu sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, oleh karena Badan Perwakilan Rakyat tersebut hanyalah merupakan pendukung saja terhadap keputusan yang telah diambil oleh Badan Eksekutif. Malahan ada yang mengatakan bahwa Badan Perwakilan Rakyat pada negara autokrasi modern ini hanya sebagai corong atau penggema saja daripada suara atau keputusan badan eksekutif dari kekuasaan di dalam negara autokrasi modern ini. Sebenarnya ada pada badan eksekutif, dan di sini pun sesungguhnya yang memegang kekuasaan atau yang menentukan keputusan adalah hanya satu orang, yaitu pimpinan daripada badan eksekutif tersebut, yang di Italia pada zaman pemerintahan Prancis disebut capo del government dan atau tuduk, yang artinya pemimpin. Di Jerman pada pemerintahan Nazi, pemimpin badan eksekutif itu disebut Führer. Ini misalnya pada zaman pemerintahan Hitler, pada waktu itu bentuk negara Jerman adalah nasionalisme, di mana pemimpin autoriter menjadi wujud daripada negara nasional. Badan Perwakilan Rakyat yang di sana disebut Riksdag tidak lebih daripada suara kedua, dan hanya mulai saja pernyataan futur. Reject hanya berkumpul dan bersidang apabila futur menganggap perlu untuk memberitahukan secara lebih hebat hal-hal mengenai kebijakan negara yang dijalankan atau yang akan dijalankan. Dengan demikian, kekuasaan negara legislatif telah dirampas dan diambil alih oleh badan eksekutif oleh pemerintah negara, yaitu futur, yang menjelma di dalam diri seorang yang bernama Adolf Hitler. Menurut Alfredo Rocco, dia pernah menjabat Menteri Kehakiman Italia pada zaman fasis, bahwa kekuasaan eksekutif mempunyai kedudukan utama. Pemerintah adalah merupakan wakil daripada kekuasaan negara seluruh, dan dengan demikian badan eksekutif harus memenuhi tugas umum, sedangkan kedua kekuasaan lainnya, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif, hanya merupakan kekuasaan khusus saja. Jadi kedudukan sekunder. Jadi hanya badan legislatif dan badan yudikatif mempunyai tugas atau kekuasaan tertentu dan sifatnya umum, sedangkan badan eksekutif mempunyai tugas atau kekuasaan yang tidak terbatas dan bersifat umum. Selanjutnya dikatakan bahwa tugas atau kekuasaan badan legislatif atau badan perwakilan rakyat itu hanyalah sebagai catatan saja daripada dekret pemimpin badan perwakilan, yaitu futur. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif meliputi kekuasaan lain-lain, dan pula kekuasaan ini dianggap mewakili seluruh rakyat. Di Jerman pada zaman Nazi, kekuasaan tidak berbeda pada zaman itu. Riksdag, yaitu parlemen Jerman, hanyalah merupakan corong saja untuk menggemakan suara futur. Lagi pula parlemen itu hanya berkumpul atau bersidang bila dipandang perlu oleh futur. Dengan tugasnya di dalam sidang itu hanya mendengarkan saja laporan daripada tindakan yang telah atau akan diambil oleh futur. Hampir sama dengan keadaan di kedua negara tersebut di atas adalah keadaan di Republik Soviet. Negara ini juga mempunyai peraturan memiliki badan perwakilan rakyat yang sifatnya kooperatif. Negara ini juga hanya berpartai satu. Adanya partai-partai lain sebagai partai oposisi tidak diperkenankan dalam praktek sistem. Di Republik Soviet ini berjalan sebagai diktator yang teratur dengan pemerintah pusat yang kuat. Keteraturan itu sedemikian rupa sehingga di sana dapat berdampingan dengan bentuk republik. Sedangkan pada negara demokrasi, badan perwakilan rakyat mempunyai kekuasaan nyata, yaitu memegang kekuasaan perundang-undangan. Sebagai telah diketahui, di dalam negara autokrasi modern itu hanya ada satu partai. Sesungguhnya keadaannya demikian. Ini merupakan satu contraction in adjecto. Oleh karena istilah partai itu artinya yang sebenarnya adalah bagian atau pihak atau golongan yang ada di dalam negara itu yang memperjuangkan tujuan kenegaraan tertentu. Kalau dalam negara hanya ada satu pihak saja, karena semuanya itu telah disamaratakan, maka sama sekali tidak terdapat lagi partai atau sukarlah pihak itu.
Menurut Kranebung, adanya badan perwakilan rakyat yang sifatnya kooperatif dalam negara yang memakai sistem satu partai atau sistem autokrasi modern itu hanya merupakan kamuflase samaran belaka dari suatu negara di diktatorial atau absolutistis atau menurut istilah klasik negara tirani. Tetapi di samping kelemahan tersebut, di atas negara yang berpemerintahan otoriter itu mengandung pula kebaikan, yaitu adanya kemungkinan untuk mengambil keputusan secara cepat serta mengadakan tindakan tegas seperlunya, terutama dalam keadaan genting yang memerlukan adanya perubahan secara radikal, baik dalam bidang pemerintah, kenegaraan, ekonomi, politik, maupun sosial. Perubahan mana yang memang kadang perlu diadakan secara radikal. Sebagai contoh misalnya bangsa Romawi dulu dalam keadilan biasa atau dalam keadaan tentram, pemerintah itu mempergunakan sistem demokrasi, akan tetapi bila dalam negara itu mengalami keadaan bahaya, mereka berubah sistem pemerintahan menjadi pemerintah diktatorial supaya ada kesatuan pimpinan pemerintahan negara yang kuat. Segala kekuasaan dan tindakan dapat diambil secara tepat dan tegas, tetapi penambahan dengan demikian itu hanya untuk atau dilakukan sementara waktu saja. Oleh karena nantinya apabila bahaya yang mengancam negara itu telah tidak ada lagi, mereka mengembalikan pemerintahan ke dalam sistem demokrasi. Diktator itu adalah bahwa kekuasaan pemerintah di dalam negara itu hanya dipegang, dilaksanakan, dan dipimpin oleh satu orang saja, dan orang itu disebut diktator. Maka sebenarnya istilah diktator proteler itu adalah tidak tepat dan menyalahi teori kenegaraan. Pemerintahan diktatorial tidaklah mungkin dijalankan oleh satu golongan yang sifatnya jadi yang dikatakan diktator proteler itu sebenarnya yang menjalankan diktator itu bukanlah golongannya melainkan pemimpin. Jadi sebenarnya dan dia inilah diktator, dialah yang mendikte, yaitu mendiktekan kehendak untuk dilaksanakan, dan pelaksanaan ini disertai dengan kekerasan dan kekejaman terhadap kebaikan negara yang berpemerintah otoriter atau diktatorial itu. Ada yang tidak menyetujui. Sarjana yang tidak menyetujui itu antara lain adalah Brains. Oleh karena menurut beliau keputusan atau tindakan yang diambil dengan cepat, lagi pula hanya oleh satu orang, itu dapat membahayakan keseimbangan negara, terlebih apabila dia itu bertindak sebagai seorang diktator yang merasa mempunyai kekuasaan mutlak. Ini sering menimbulkan keputusan dan atau tindakan yang sewenang-wenang. Maka tidak terhadap hal atau keadaan yang demikian itu kemudian timbullah suatu masalah atau problem yang maha penting, dan yang dapat dipastikan bahwa sesungguhnya tidak ada masalah atau problem politik yang maha penting itu. Masalah tersebut adalah masalah perbatasan kekuasaan penguasa. Yang mengenai masalah ini, Maurice Dufour mengatakan bahwa persoalan tersebut adalah maha penting oleh karena justru ketatanegaraan terletak pada tangan penguasa, suatu maha kekuasaan yang tidak dikenal oleh penindasan maupun juga di dalam sejarah ketatanegaraan. Problem ini tidak saja perlu diselidiki, yaitu dengan cara bagaimana orang dapat mengenali kekuasaan, akan tetapi perlu juga ditanyakan baik tindakan untuk mengadakan pengendalian atau pembatasan kekuasaan, sebab ada yang menganggap bahwa kekuasaan pemerintah itu baik. Maksudnya kalau pemerintah itu mempunyai kekuasaan yang besar, luas, tegasnya kekuasaan penguasa itu adalah mutlak. Akan tetapi ada pula orang yang menganggap bahwa kekuasaan penguasa yang demikian itu sebagai salah satu bahaya terbesar yang mengancam peradaban dewasa ini. Maka baiklah kita ikuti saja sebentar uraian Maurice Dufour terhadap adanya dua macam
Weltanschauung itu banyak sekali nama yang menggambarkan dua aliran tersebut. Oleh karena hampir setiap zaman hampir setiap penulisan memberikan nama sendiri, malahan kadang ada yang membingungkan dan mengacau, memberikan pengertian atau mungkin hanya sekedar menafsirkan yang berlainan, entah karena disengaja atau entah memang belum atau tidak mengerti di pengertian yang sesungguhnya. Memperkosa atau meluaskan kedudukannya ini memang sudah kodrat alam, maka akibat setiap penguasa dicurigai dan menyalahgunakan kekuasaan itu tidak terbatas seperti yang diajarkan oleh doktrin kolektivitisme. Dengan demikian, maka para pendukung doktrin individualisme masa berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan dan melanjutkan menemukan cara yang jitu baik dan berhasil untuk dapat membatasi kekuasaan penguasa, dan memang sesungguhnya bahwa dalam teori kenegaraan malah mengenai cara pembebasan kekuasaan penguasa itu merupakan salah satu masalah yang terpenting. Yang kedua, cara pembatasan kekuasaan penguasa. Menurut Maurens, timbulnya dan terselenggaranya pembatasan kekuasaan karena adanya kesukaran dan kesulitan serta rintangan yang bersifat kebendaan atau material yang merintangi maksud penguasa untuk melaksanakan kekuasaan. Ingat saja misalnya bagaimana sifat mutlaknya kekuasaan dari Raja Inggris dan Tramlan, bagaimana mutlaknya kekuasaan mereka itu, namun dalam jarak kira-kira 450 km saja dari tempat di mana mereka itu bertraktak sudah tidak akan terasa lagi. Malahan di dalam ibu kotanya saja, kalau sifat penindasan itu melebihi atau kesanggupan rakyat untuk menganggungkan raja-raja seperti De Gries, Kan dan Tamerlan, akan merupakan terancam timbulnya pemberontakan yang sukar dilawan dan dipadamkan dengan kekuatan pedang dan tombak laskar-laskarnya. Demikian pula perkembangan alat persenjataannya semakin lama semakin ruwet dalam arti bahwa alat persenjataan tersebut hanya dapat dilayani oleh orang-orang tertentu, yaitu para ahli. Maka sejak itu berkatalah orang, barang siapa dapat memiliki kekuatan senjata itu pun dapat menyelamatkan diri dari semua gerakan rakyat, dan sejak itu pula orang itu tidak lagi membuat revolusi melawan rakyat. Lebih dengan adanya pengawasan pemerintah atau persuratan kerabat, radio, film, ke pendidikan dan sebagainya. Tindakan ini semua merupakan senjata yang ampuh bagi penguasa untuk dengan leluasa melaksanakan propaganda secara besar dan lama-kelamaan sukar ditentang oleh rakyat. Ini semua sebetulnya merupakan konsekuen daripada perkembangan ilmu pengetahuan modern, dan pada waktu itu ilmu pengetahuan memberikan kepada kekuasaan suatu kekuasaan yang didapat mematahkan segala perlawanan yang sifatnya material. Maka dari itu sesuatu usaha untuk mendapatkan cara, dan dengan cara itu kekuasaan penguasa dapat dibatasi merupakan masalah yang maha besar. Lebih-lebih pada waktu itu usaha tersebut sangat sulit dilaksanakan. Usaha yang pertama ditunjukkan untuk melemahkan dan membatasi kekuasaan penguasa yang secara langsung. Di dalam usaha ini ada 3 macam cara yang pada umumnya dipergunakan, yaitu yang pertama, pemilihan para penguasa. Pada waktu itu mempelajari tentang pembicaraan sistem pemerintah demokrasi, kita lebih mengetahui bahwa pemilihan para penguasa oleh rakyat yang akan diperintah itu merupakan salah satu cara yang paling mudah dan praktis untuk melaksanakan dan mencapai maksud daripada prinsip pembatasan kekuasaan penguasa. Tetapi yang demikian itu halnya akan memaksa para penguasa untuk membuat pertanggungjawaban kepada rakyat, dan pertanggungjawaban itu bukanlah sekedar pertanggungjawaban, atau pertanggungjawaban itu bukanlah hanya sekedar pertanggungjawaban yang tidak akan sanksinya apa-apa, melainkan pengertian pertanggungjawaban itu di sini adalah pertanggungjawaban politis dengan
sanksi yang sifatnya politis, yaitu dan sanksi ini yang paling berat ialah apabila kebijakan penguasa itu tidak dapat diterima oleh rakyat, maka penguasa akan kehilangan kekuasaannya, dan ini berarti jatuhnya kekuasaan mereka. Tetapi apabila penguasa itu mulai menyadari bahwa kekuasaan mereka itu sebenarnya mereka pernah peroleh dari rakyat, dan mulai saat itu pula penyegani rakyat, maka ini adalah merupakan titik pangkal daripada kebijakan penguasa. Selanjutnya pembagian kekuasaan ini juga dikemukakan oleh Maureen Dufour sebagai salah satu cara yang baik untuk membatasi atau melemahkan kekuasaan penguasa, yang dimaksudkan untuk mencegah agar para penguasa itu jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak sewenang-wenang dengan melebarkan cengkeraman totaliternya atas rakyat. Dalam hal ini, Maureen telah mempertimbangkan pula akan ajaran Montesquieu yang sangat termasyhur. Ia disebabkan karena ketegasan daripada ajaran tersebut, yaitu kekuasaan membatasi kekuasaan. Diperingatkan pula oleh beliau bahwa pembagian kekuasaan kehendaknya dipahami dalam pengertian yang luas. Maksudnya tidak saja dalam arti pemisahan kekuasaan menurut tipe trias politika klasik, yaitu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam atau menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang meskipun sudah berbarang tentu pengertian yang terakhir itu ada kebaikan, yaitu dan ini terutama sifat kebebasan kekuasaan pengadilan dalam hubungannya dengan keadaan kekuasaan. Hal ini misalnya terutama di negara Anglo-Sakon, sehingga para warga negara menjamin betul terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa. Selanjutnya, kontrol yurisdiksional. Dengan ini dimaksudkan ialah adanya peraturan hukum yang menentukan hak atau kekuasaan tersebut, dan yang semuanya itu pelaksanaannya diawasi dan dilindungi oleh organ pengadilan dari lembaga lainnya dengan tujuan membatasi kekuasaan penguasa, melainkan juga terjadi pemberian kekuasaan kepada lembaga pengadilan untuk mengontrol pengaturan serta mengendalikan lembaga politik dan lembaga administrasi. Suatu kontrol yurisdiksional yang sempurna atau lengkap menurut Maureen Dufour meliputi dua hal, yaitu pertama, kontrol atas sah tidaknya tindakan badan eksekutif agar dengan demikian tercegahnya timbul pelanggaran terhadap tindakan suatu. Contoh adalah adanya kesempatan untuk mengadukan kepada Dewan Kehakiman Agung bila tindakan kelainan kekuasaan penguasa atau pemerintah. Hal demikian pernah terjadi di Perancis. Kedua, kontrol agar undang-undang dan peraturan hukum lainnya tidak menyimpang dari undang-undang dasar atau konstitusi. Ini adalah salah satu cara untuk menjaga agar parlemen, dimaksudkan badan pembuatan undang-undang, tidak melanggar ketentuan undang-undang dasar atau konstitusi dan pernyataan hak asasi warga negara. Untuk ini, sistem Amerika merupakan salah satu contoh pula kontrol yang disebutkan terakhir ini tidak kurang pentingnya daripada kontrol yang disebutkan dulunya. Lagi pula dengan demikian, kontrol yang kedua ini pengertian daripada undang-undang dasar sama sekali akan kehilangan asas dan akan menjadi rangkaian kata saja yang tidak ada artinya sama sekali kalau tidak ada lembaga yang mempertanggung dan menjaga keharmonisan hukum tersebut. Memang demikian, sesungguhnya peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan negara para penguasa akan tidak ada gunanya kalau di samping peraturan tersebut tidak disusun pula prosedur atau cara untuk menghukum pelanggaran atau peraturan tersebut. Selanjutnya, usaha yang kedua untuk membatasi kekuasaan penguasa adalah menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Jadi, adanya kesanggupan rakyat untuk menolak pengaruh dari penguasa itu ditambah adanya diperkuat ketentuan. Tentu saja pengaruh atau penguasa itu di sini dalam arti pengaruh yang
Brexit melemahkan rakyat. Sesungguhnya suatu usaha yang membatasi kekuasaan penguasa itu hanya dilaksanakan selama masih ada bertentangan antara penguasa dengan rakyat yang diperintah dan dipertentangkan. Itu selalu mencerminkan pokok sifat dinamika sosial untuk mencegah jangan sampai timbul atau terjadi penindasan dari pihak yang pertama terhadap pihak yang kedua. Orang terdapat melemahkan pihak yang pertama atau menambah kekuasaan atau kekuatan pihak yang kedua, tetapi sesungguhnya kedua usaha tersebut perbedaan tidak selalu terang. Pemilihan umpannya ini adalah salah satu cara dari usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa dengan melemahkan kekuasaan penguasa tersebut secara langsung. Tapi sebaliknya juga merupakan salah satu cara dari usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa dengan menambah atau memperkuat kekuasaan rakyat yang diperintah. Selanjutnya, salah satu cara yang disebutkan oleh Maureen Duverger yang menurut sifatnya memang harus dimasukkan ke dalam golongan usaha yang kedua ialah dinamakan kekuasaan pribadi. Dengan kekuasaan pribadi ini dimaksudkan oleh beliau adalah semua lembaga yang diadakan dan dipimpin sendiri oleh warga negara, maksudnya oleh rakyat atau tegasnya oleh orang-orang yang diperintah itu sendiri. Dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentang kehendak negara yang merugikan rakyat. Ini misalnya untuk zaman modern hak memiliki individual, pengumpulan, perkumpulan, serta pers atau sebagainya. Kesemuaan ini merupakan rintangan besar untuk melaksanakan kekuasaan mutlak dari penguasa, karena dengan hal ini kekuasaan rakyat yang diperintahkan menjadi bertambah kuat. Jadi sayang sekali cara ini bersamaan dengan perkembangan teknik produksi condong pada kekurangan kekuasaan secara berangsur-angsur malah menghapuskan sama sekali, dan yang pada giliran nanti berakibat pengurangan kemerdekaan dan otonomi para warga negara secara langsung, serta dan tidak yang paling membahayakan timbulnya ancaman dari pembatasan kekuasaan penguasa secara tidak langsung yang meniadakan alat terkuat atau cara terkuat yang dapat mencegah perhatian kekuasaan para penguasa. Untuk ini Maureen mengemukakan contoh klasik, yaitu keadaan negara orang meliputi dengan raksasa Gulliver sebagai rajanya. Sementara itu memang para warga negara atau rakyat yang diperintah tidak sama sekali dilucuti kekuasaannya oleh karena ada prosedur. Dengan demikian jelaslah bahwa sistem demokrasi semi langsung yang dimaksud oleh Maureen itu tidak ada hubungannya dengan pemilihan para penguasa, dan bahwa adanya persamaan antara demokrasi langsung, demokrasi semi langsung, dan demokrasi perwakilan itu tidak bersifat asasi. Lagi pula sistem-sistem hak inisiatif, hak referendum, dan hak veto itu tidak ada halangan, jadi dapat dipergunakan atau dilaksanakan dalam suatu sistem pemerintahan autokrasi di mana para penguasa itu menjamin kekuasaan misalnya oleh aturan keturunan, sehingga dalam arti kata yang setepat-tepatnya demokrasi semi langsung kehilangan sifat demokrasinya. Tapi bagaimana juga ada sistem atau cara itu tidak dapat terlepas dari kekerabatan tertentu. Adapun kekerabatan sistem di Swiss, yaitu sistem referendum, adalah pertama sistem kekuasaan lambat jalan, kedua sistem tersebut di dalamnya mengandung kecenderungan untuk menimbulkan semangat konservatif, artinya di mana rakyat selalu mencurigai hal-hal baru. Ketiga, kelemahan yang paling memberatkan ialah resiko timbulnya sikap masa bodoh di kalangan rakyat. Pemilihan apabila terlalu sering diadakan pemungutan suara, entah pemungutan suara yang referendum obligator, entah untuk referendum fakultatif. Yang selanjutnya, usaha ketiga di dalam melaksanakan pembatasan kekuasaan penguasa dapat juga dipertimbangkan suatu usaha untuk mengendalikan kelima-lima pihak penguasa dari masyarakat atau negara yang satu terhadap masyarakat atau negara yang lain, dengan menguasai adanya semacam intervensi oleh penguasa dari rakyat atau negara yang lain
dan intervensi itu harus dilaksanakan secara timbal balik. Jadi tegasnya diadakan pengawasan secara timbal balik. Usaha ini disebut pengendalian atau pembatasan secara federalisme ini pada asasnya terjadi pada pembatasan penguasa oleh penguasa lainnya di dalam menjalankan kekuasaan atas dasar yang dikuasainya. Usaha ini dapat dibedakan dalam dua macam. Pertama, pembatasan kekuasaan secara federal atau bersifat inter atau dalam negeri. Yang kedua, pembatasan kekuasaan penguasa yang diselenggarakan oleh pengawasan internasional. Sebagaimana di atas telah diketahui bahwa federalisme itu adalah suatu usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa. Jadi suatu usaha untuk menjaga jangan sampai rakyat yang dikuasai itu terbenam oleh pengaruh kekuasaan pusat. Yang dimaksudkan adalah jangan sampai pengaruh kekuasaan pusat yang dimaksudkan adalah jangan sampai pemerintah pusat itu mempunyai kekuasaan yang bersifat absolut dan bertindak sewenang-wenang. Dan kalau di sini terjadi pembagian kekuasaan itu yang dimaksudkan adalah bahwa masing-masing pemerintah negara bagian atau keraton itu menjadi keseimbangan dan keotonomian dan dapat mengimbangi dan membatasi kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah federal yang sebetulnya terdiam atas mereka itu sendiri. Sedangkan dalam sistem pembagian kekuasaan ini memang betul-betul mendiadakan pengembangan kekuasaan dari pemikiran pusat kepada berbagai organisasi. Jadi negara dan yang bersangkutan sifatnya susunan adalah tunggal, yang kemudian kekuasaan negara di sini tidak hanya dipegang oleh satu orang, melainkan dibagi-bagi, didistribusikan kepada beberapa organ. Selanjutnya, suatu federalisme itu tidak hanya terbatas pada suatu negara saja, tetapi negara itu sendiri yang menjadi anggota yang harus diawasi. Jadi ini adalah suatu pengawasan atau kontrol internasional, tetapi kontrol semacam ini menurut Maurens belum ada dan kekurangan itu benar-benar dirasakan oleh rakyat seluruh dunia. Dan sesungguhnya pembentukan menjadi suatu negara salah satu pekerjaan yang paling mendesak yang harus dipikirkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka kalau pengawasan internasional itu telah terselenggarakan, betul-betul apa yang dikatakan oleh Maurens de Fugger bahwa prinsip lama tentang non-investasi dalam urusan internal sesuatu negara harus dihapuskan karena intervensi adalah suatu syarat untuk dapat terselenggaranya organisasi internasional. Tetapi di sini hendaknya harus diingatkan dan ditegaskan bahwa yang dalam intervensi ini hanyalah hal yang diuruskan yang tidak materi tangi jalan raya yang bangsa menuju ke arah kemerdekaan. Jadi tegasnya dengan adanya intervensi itu jangan sampai malah mengganggu usaha bangsa ke arah kemerdekaan, karena justru pemeriksaan bangsa harus menguasai, menjamin, dan memperluas jalan ini. Jadi pertama-tama sudah harus menentukan batas minimum daripada hak dasar yang harus dijamin untuk semua orang oleh konstitusi dan peraturan hukum lainnya dari negara yang bersangkutan, seperti kemerdekaan berpikir, kemerdekaan bergerak, dan sebagainya. Setelah itu Perserikatan Bangsa harus mempunyai salah organisasi pengawasan yang baik dan lengkap dan yang harus dilindungi oleh instrumen diplomatik istimewa. Jadi mempunyai kebebasan untuk mendalangi semua negara anggota untuk mengadakan pengawasan, melidiki sambil menerima laporan dari negara yang bersangkutan, yaitu negara anggota, dan mereka ini selanjutnya memutuskan negara khidmat sesuai pelanggaran yang telah diteruskan kepada Dewan Keamanan untuk melaksanakan keadaan baik dan agar selalu sesuai itu dapat dilakukan dengan baik. Maka ada yang dinamakan hak veto dan cara apa saja yang dapat merintangi pelaksanaan harus ditiadakan.
Kalau peraturan ini dapat dilaksanakan, maka akan segera berakhirnya riwayat Perserikatan Bangsa yang hanya bersifat sebagai satu kumpulan diplomat yang akademis dan tidak diancam oleh rakyat yang mendunia, menjadi suatu lembaga internasional yang berjiwa dan mendukung dengan sepenuh semangat oleh berjuta-juta rakyat dunia. Terhadap apa yang telah diuraikan di atas, jadi Maurens menyatakan bahwa gambaran itu agak bersifat utopis dan menghakimi pula bahwa yang melaksanakan prinsip tadi tentu akan mendapatkan rintangan yang maha hebat, tetapi hal yang demikian itu memang sudah merupakan suatu konsekuen yang harus dialami oleh setiap hal yang baru, oleh semua kemajuan yang biarpun hanya sedikit saja merombak kebiasaan yang harus berakar, dan dapat pula dipastikan bahwa orang harus melakukan usaha yang lama dan berat dan tingkat yang progresif dan harus diatur satu persatu sebelum mencapai sistem yang dituju. Tetapi kalau kita akan bersungguh-sungguh hati dan keyakinan akan mencapai tujuan rasanya dalam waktu yang tidak lama usaha akan segera diperoleh hasilnya, setidaknya sebagai daripada yang dituju. Untuk ini maka terlebih dahulu harus ada kemauan dan keyakinan serta kepercayaan yang kuat. Memang demikian menurut hemat kami, kalau masih akan meneruskan adanya lembaga internasional yang dapat mengawasi dan membatasi